Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan adab terhadap Rasulullah ya. Yang dalam tulisan adalah bagian D, mungkin diulang-ulang gak masalah ya Bu ya. Mengikuti sunnah-sunnah perilaku perbuatannya. Yang mempelajari sejarah atau siroh kehidupan Rasulullah dan kehidupannya dijadikan teladan. Yang F mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada yang lainnya. Rasul bersabda, dan yang termasuk mengangkat derajat adalah perkataan yang baik, menyebarkan salam, memberi makanan, sholat malam saat manusia dalam keadaan tidur. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi yang termasuk mengangkat derajat kita adalah termasuk berkata yang baik ya. Selain baik, lembut, juga isinya yang bermanfaat ya. Kemudian menyebarkan salam kepada siapapun yang kita jumpai, barangkali kita berani mengucapkan salam bahkan kepada orang yang sudah kita kenal maupun kepada orang yang belum kita kenal. Satu contoh misalnya, kalau saya pergi ke kantor pos dulu ya, kita kan kadang ada yang belum kenal ya. Ketika kita datang langsung kita ucapkan assalamualaikum, mereka akan menjawab waalaikumsalam ya. Minimal berani seperti itu. Mungkin kalau kita di dalam kereta, di dalam bis atau di kapal terbang itu juga ada yang berani mengucapkan salam. Kalau di kapal terbang mungkin kepada pramugarinya itu ya berani assalamualaikum misalnya waktu naik pesawat dan lain sebagainya. Itu pun perlu perlu mental yang kuat. Artinya tidak semua orang bisa melakukan itu ya. Padahal bagus kita menebarkan salam itu. Memberi makanan ya, memberi makanan termasuk di musola ini kita Jumat berkah ini termasuk memberi makanan ya. Juga mengangkat derajat juga. Yang di sini yang terakhir adalah salat malam. Jadi salat malam itu ketika kita bangun ya, kadang-kadang setannya menggoda, nanti saja. Kadang-kadang kita sampai ketinggalan sampai subuh ya. Tetapi kalau kita sudah bersungguh-sungguh bangun, segera mandi ya. Mandi, berdoa kepada Allah ya. Mohon disucikan pikirannya, mohon disucikan tubuhnya ya, dibersihkan tubuhnya, disucikan pikirannya sambil mandi ya, berdoa kepada Allah. Kemudian kita melakukan sholat malam, akan terasa nikmat ya, merasakan bahagianya orang melakukan sholat malam. Itu riwayat Ahmad. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata atau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang paling banyak senyumannya selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Jadi selain Rasulullah itu senyumannya masih banyak yang kurang ya. Jadi senyum itu pun kadang-kadang perlu latihan Bu ya. Jadi kita berkaca, melihat di kaca itu seperti apa sih senyuman saya. Kalau saya tersenyum, apakah diperlihatkan giginya sedikit atau disembunyikan giginya tapi tersenyum ya. Jadi
antara tersenyum dan besengut itu beda ya Bu ya. Beda kan? Besengut dan tersenyum. Coba dilihat di kaca kalau besengut. Wah, misalnya seperti itu ya. Ya. Kalau senyum itu beda. Makanya yang paling banyak senyumannya itu Rasulullah. Makanya kita kepada Rasulullah, maka kita meniru Rasulullah, kita banyak senyum, banyak latihan senyum ya Bu ya. Keutamaan senyum adalah membuat orang merasa bahagia ya. Jadi kalau kita sering tersenyum ya, meskipun dalam kondisi kekurangan misalnya masih bisa tersenyum, maka bahagia itu pun akan datang. Jadi orang lain yang meskipun masih kekurangan, sekarang apa-apa mahal misalnya ya, tidak bisa belanja seperti sebelumnya ya, tapi tetap kita berikan senyuman supaya orang merasa bahagia. Ketemu temannya misalnya di jalan, senyum kita yang kita berikan, bukan ketemu malah besengut ya atau marah-marah ya. Jadi senyum dulu yang kita berikan. Ada tamu itu ya, belum kita beri apa-apa minuman, mereka kita suguhi senyuman saja dulu ya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya Rasul bersabda ya, senyummu adalah sedekah ya. Usahamu mengajak kebaikan dan melarang keburukan adalah sedekah. Usahamu menuntun seseorang yang tersesat menuju jalan yang lebih baik adalah sedekah juga. Memberikan yang kita miliki adalah sedekah. Pandanganmu yang peduli kepada yang buruk rupa adalah sedekah. Sedekah yang paling tinggi nilainya adalah nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi dari hadis-hadis ini kita bisa mengambil pelajaran Ibu sekalian, bahwa sedekah itu tidak melulu memakai harta, memakai uang, memakai barang, tetapi ternyata sedekah itu bisa hanya dengan senyuman. Dengan senyuman tidak kehilangan apapun kita ya, tidak kehilangan apapun, tetapi karena Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang mengasihi kita semuanya, supaya kita senantiasa bisa bersedekah sampai semurah-murahnya sedekah diberikan oleh Allah, sedekah senyuman. Nah, oleh karena itu mari kita berusaha belajar senantiasa tersenyum. Nah, kemudian sedekah itu pun tidak berupa harta, tetapi mengajak ya, misalnya ibu-ibu ke musola mengajak, ayo mbak, monggo Budi ten musola, misalnya diajak kok mau, itu pun sedekah. Tidak mau pun termasuk sedekah juga ya, apalagi orangnya yang diajak mau berangkat, itu sedekah ya. Melarang pun terhadap keburukan itu juga sedekah. Usahamu menuntun orang yang tersesat, misalnya ada orang yang tersesat jalan, artinya apa? Perbuatannya terlarang, kemudian dia disuruh bertaubat, disuruh berbuat baik, maka itu pun merupakan sedekah juga. Memberikan yang kita miliki, misalnya punyanya misalnya hanya cabai ya, dibawa ke musola misalnya, oh aku punya panen kacang, kita bawa ke musola untuk tambahan sebagai apa itu, sedekah Jumat atau Jumat berkah ya, biar bertambah misalnya keuangannya tinggal sedikit, maka kita bisa mengambil dari sana ya. Ibu sekalian, untuk selanjutnya tadi adalah pandanganmu yang peduli kepada yang buruk rupa ya. Jadi kita itu jangan pilih-pilih ya terhadap orang ya. Peh rupane elek terus gak ditakoni misalnya ya, gak dikancani ya, gak diwehi sedekah, jangan seperti itu. Jadi kita peduli kepada yang buruk rupa itu juga merupakan sedekah yang terakhir, yaitu nafkah suami kepada istrinya, itu adalah sedekah yang paling tinggi ya. Jadi kalau ibu-ibu sekalian mendapat nafkah dari suami, ibu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan terima kasih kepada suami, doakan suami sehat selalu ya. Doakan kita semua bisa masuk surga secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa bisa melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.